Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hailur Rahman, nomor absen 16 dari 15 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis larutan, tapi hanya bergantung pada konstitutif partikel zat pelarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat larutan koligatif non-elektrolit. Selain itu, larutan memiliki sifat koligatif yang memenuhi dua asumsi, yaitu satu, zat tidak mudah menguap sehingga tidak memberikan kontribusi pada uapnya. Dua, zat terlarut tidak larut dalam terlarut padat. B, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap merupakan contoh sifat-sifat fisik larutan tergantung pada jumlah kondensasi, bukan tergantung pada jenis partikel zat terlarut. Penurunan tekanan uap larutan non-elektronik. Berdasarkan tekanan uap jenuh, setiap zat sama bergantung pada jenis zat dan suhu. Untuk menghitung besarnya uap dan penurunan tekanan uap dalam suatu larutan dapat digunakan rumus berikut. P sama dengan P0 dikali XP, atau delta P sama dengan P0 kali XT. Keterangan: P tekanan uap larut, delta P penurunan tekanan uap larutan, P0 tekanan uap jenuh larutan murni, XP fraksi mol pelarut, XT fraksi mol zat larut. Penurunan tekanan uap atau delta P larutan elektronik. Suatu larutan elektronik jika dilarutkan dalam air tertuai menjadi ion-ionnya. Larutan elektronik yang mempunyai jumlah partikel lebih banyak dibandingkan dengan larutan non-elektronik pada konsentrasi yang sama menyebabkan pada konsentrasi elektronik menjadi lebih besar. Untuk menghitung besarnya penurunan tekanan uap, delta P pada penurunan elektronik dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 kali XT dikali I. Keterangan: delta P penurunan tekanan uap larutan, P0 penurun tekanan uap jenuh larutan murni, XP fraksi mol larut, XT fraksi mol zat larut, I faktor Van Hoff. Kenaikan titik didih delta TB. Kenaikan titik didih zat cair adalah suatu suhu tetap pada zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadi penguapan seluruh bagian zat cair. Penambahan suatu zat larut non-elektronik, misalnya gula, ke dalam pelarut air hingga titik didih berlarutan gula lebih tinggi daripada titik didih air. Besarnya kenaikan titik didih suatu larutan non-elektronik dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. TB. Besarnya kenaikan titik didih suatu larutan non-molekul dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Delta TB sama dengan M X KB. Keterangan: delta TB kenaikan titik didih suhu C, M molaritas zat terlarut, KB kenaikan titik didih molekul modal pelarut. Kenaikan titik didih delta TB larutan elektrolit. Zat elektrolit dalam air akan diturai menjadi ion-ion sehingga akan dengan jumlah mol yang sama zat elektrolit akan menghasilkan konsentrasi partikel yang lebih banyak dibandingkan zat non-elektrolit. Untuk menghitung besarnya naiknya didih larut elektrolit dapat digunakan rumus berikut. Delta TB sama dengan M X KB X I. Delta TB kenaikan titik didih, M molaritas zat terlarut, KB kenaikan titik didih molal terlarut, I faktor Van Hoff. Adanya zat pelarut dalam larutan akan mengakibatkan larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari pelarutnya. Perhatikan pada setiap saat tekanan uap pelarutan terlalu lebih rendah daripada pelarut murni. Ini akan berarti penurunan tekanan uap jenuh menyebabkan penurunan titik beku larutan.
Rumus tersebut delta TF sama dengan T pelarut dikurangi TF larutan sama dengan TF min TF suhu Celcius dengan TF pelarut sama dengan titik beku pelarut. TF larutan sama dengan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan elektrolit tergantung dari derajat ionisasi atau derajat penginginan suatu larutan. Rumus menentukan besarnya penurunan titik beku larutan elektrolit sebagai berikut. Delta TF sama dengan M KF XI. Keterangan: delta TF penurunan titik beku, M molaritas zat larutan, KF penurunan titik beku molal pelarut, I faktor H Van Hoff. Tekanan osmotik atau P. Tekanan osmotik adalah gaya yang diperlukan untuk mengimbangi gesekan zat pelarut yang melalui selaput semipermeabel dari dalam larutan. Membran semipermeabel adalah suatu selaput yang dapat dilalui molekul-molekul pelarut dan tidak dapat dilalui oleh zat pelarut. Tekanan osmotik atau P larutan non-elektrolit. Rumus yang digunakan sebagai berikut. P MXRT XT keterangan P tekanan osmotik atau ATM, M molaritas larutan M, R tetapan gas, T suhu. Larutan elektrolit mempunyai kemampuan untuk mengion dalam pelarutnya. Hal tersebut menyebabkan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-molekul elektrolit pada konsentrasi yang sama, sehingga tekanan osmosis larutan elektrolit akan semakin besar jika dibandingkan dengan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Untuk mengukur besarnya tekanan osmosis pada larutan elektrolit digunakan rumus sebagai berikut. P MX R XT XI. Keterangan P tekanan osmotik, M molaritas larutan, R tetapan gas, T suhu, I faktor Van Hoff. Sekian dari kami. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.